salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu, Guru SD Negeri 4 Kota Linggau. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada hidayahnya sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini dalam rangka ini adalah presentasi mengenai komunitas belajar di sekolah kita, Bapak Ibu ya. Selawat beserta salam dan berdoa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan tentunya yang di akhir zaman. Baik Bapak Ibu, di sini pada kesempatan ini saya selaku kepala sekolah ingin mempresentasikan mengenai yang namanya komunitas belajar. Mungkin ada yang sudah tahu di sini Bapak Ibu tentang komunitas belajar, atau juga mungkin masih ada yang belum paham mengenai komunitas belajar. Di sini saya akan mempresentasikan apa sih yang dimaksud dengan komunitas belajar. Karena untuk saat ini setiap satuan pendidikan itu sudah harus memiliki yang namanya komunitas belajar. Nanti akan kita coba sama-sama yang Bapak Ibu ya dalam memahami komunitas belajar. Selanjutnya, ini definisi komunitas belajar adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Seperti itu. Jadi komunitas belajar itu dalam suatu komunitas, dalam suatu wadah. Kalau di sekolah berarti ada wadahnya adalah sekolah. Kalau dia antar sekolah ada lagi wadahnya. Kalau dia antar misalnya wilayah, satuan misalnya pemerintahan kabupaten kota, ada juga nanti wadahnya. Seperti itu. Jadi bisa dipahami Bapak Ibu ya definisi komunitas belajar ini sekelompok guru tenaga pendidikan. Kita bedakan antara organisasi di luar dengan organisasi di dalam. Kalau di dalam sekolah itu cukup dengan komunitas belajar, KKG, TGMP seperti itu. Tapi kalau di luar komunitas itu banyak. Ada komunitas motor gede, ada komunitas seperti misalnya itu pemuda Pancasila seperti itu juga termasuk komunitas. Tapi dia tidak termasuk komunitas belajar. Ya. Selanjutnya, tiga jenis komunitas belajar. Yang pertama komunitas belajar dalam sekolah. Komunitas belajar dalam sekolah. Jadi di sekolah kita ada namanya komunitas belajar. Kemudian komunitas belajar antar sekolah. Nah ini siapa yang bisa kasih tahu ya kira-kira komunitas belajar antar sekolah? Apa contohnya? Ada yang tahu? KKG, benar sekali Pak Freddy. KKG itu adalah komunitas belajar antar sekolah. KKG ya. Kalau PJOK juga punya Pak Freddy ya. Kemudian PAI juga sepertinya punya juga. Itu antar sekolah. Yang ketiga adalah komunitas belajar daring. Daring ini dalam jaringan. Nah jadi komunitas belajarnya ternyata bisa juga secara daring. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ikut seminar, BIMTEK atau apa itu ikut komunitas belajar orang. Misalnya kerja sertifikat mengenai pembelajaran pengisian PMM di komunitas belajar Samarinda. Pernah kan Bapak Ibu ya? Nah itu adalah namanya komunitas daring dalam jaringan. Itu juga contoh dari komunitas belajar. Selanjutnya, ini tiga jenis komunitas belajar ini penjelasan secara rinci ya. Komunitas belajar dalam sekolah itu anggotanya guru, kepala sekolah dalam suatu komunitas yang sama, dalam suatu organisasi yang sama. Jadi kalau misalnya ada komunitas belajar merdeka di SD sekian-sekian, itu berarti anggotanya guru dan kepala sekolah di sekolah itu ya. Komunitas belajar antar sekolah, guru, kepala sekolah, pengawas dalam satu gugus. Jadi kalau di kita ini berarti KKG ya, KKG gugus 13. Tuh. Kemudian ada MPMP, ada juga komunitas guru penggerak. Kemudian dari seperti saya jelaskan tadi, anggotanya siapa? Guru, kepala sekolah, pengawas. Grupnya seperti apa? Grup Facebook, WA, Telegram, banyak sekali.
Kemudian penggerak komunitas. Nah, penggerak komunitas adalah guru, kepala sekolah, pengawas dalam sekolah tersebut, dalam suatu komunitas. Penggerak, misalnya kita punya penggerak komunitas sekolah kita nih, nanti kita buat misalnya komunitas belajar bersinar. Berarti penggeraknya siapa? Kepala sekolah dan guru penggeraknya. Jadi Bapak Ibu ini nanti sebutnya adalah penggerak komunitas. Penggerak komunitasnya itu. Nah, penggerak komunitas atau anggota komunitas yang ditunjuk potensi penggerak komunitas itu misalnya bisa mengundang mitra pembangunan, ketua komunitas, guru kepala sekolah, guru penggerak yang sudah menyelesaikan modul, guru yang sudah menyelesaikan banyak modul di PMM juga itu termasuk bisa di komunitas ya. Kemudian dukungan pusat, siapa yang bisa membantu komunitas banyak? Materi di PMM, Dukungan Merdeka itu semua dukungan pusat, pemerintah pusat, dinas pendidikan seperti itu. Itu orang-orang yang bisa mendukung komunitas belajar. Selanjutnya peran komunitas belajar. Kembali, nah ini apa sih perannya ini komunitas belajar ini? Komunitas belajar berperan untuk memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum merdeka, memfasilitasi diskusi untuk mencari masalah seputar kurikulum merdeka, memfasilitasi proses berbagi praktik baik benar dan sejawab, dan memfasilitasi refleksi pembelajaran dan sejawab. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ini kan secara umum ya kurikulum merdeka. Perannya ini bukan hanya kurikulum merdeka saja, pembelajaran sehari-hari, kegiatan di sekolah itu adalah peran komunitas belajar. Misalnya Bapak Ibu punya masalah mengenai anak yang terlambat membaca, guru kelas 2 misalnya ini kan. Bagaimana caranya biar anak ini bisa kita bantu? Maka disitulah peran dan fungsi dari komunitas belajar. Jadi guru kelas 2 bisa ada 2, dibantu dengan guru bahasa Indonesia, dibantu dengan guru kelas 4. Dicari solusinya apa? Oh, anak ini perlu ini, anak ini perlu ini. Jadi itulah fungsi dari komunitas belajar. Jadi bukan berarti anak kelas 1 itu tanggung jawab guru kelas 1, wali kelas 1 saja, tidak. Itu bisa dibantu dengan guru lainnya. Makanya kita perlu namanya komunitas belajar. Belajar bersama-sama dalam suatu komunitas dengan tujuan yang sama tujuannya. Pasti sama tujuannya ya. Jadi saya rasa komunitas belajar ini adalah sesuatu yang sangat penting, sangat bermanfaat kalau kita aktif dalam komunitas belajar ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi fungsi komunitas belajar perannya sangat baik menurut saya. Jadi setelah ini saya harapkan Bapak Ibu itu punya semangat untuk aktiflah bergerak dalam komunitas belajar sekolah kita. Tujuannya apa? Yang jelas tujuannya adalah untuk peserta didik intinya. Fungsinya apa? Tujuan akhir dari suatu pembelajaran, suatu proses pendidikan itu adalah anak-anak. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, tujuan akhir kita sebagai guru adalah anak didik kita. Itulah tujuan dari pendidikan sebenarnya. Baik ya. Selanjutnya, ini kriteria komunitas belajar: memiliki penggerak komunitas atau pengurus komunitas yang aktif. Nanti kita buat Bapak Ibu ya. Kemudian memiliki pertemuan rutin dapat secara daring untuk mendiskusikan isu-isu pembelajaran atau pengembangan diri guru. Pembelajaran dan pengembangan diri guru. Berarti selain tentang belajar, komunitas belajar itu juga membahas tentang pengembangan kompetensi guru. Cak mana kalau kita itu webinar di sini. Sepakat kawan-kawan. Oh ini misalnya ada informasi dari media. Ada ini Bapak Ibu tentang pengembangan kompetensi belajar kita di komunitas belajar misalnya di Palembang. Mana kalau ikut, ternyata Upidia juga menggerakkan teman-teman komunitas untuk aktif. Nah, itu juga sangat bagus. Memiliki anggota yang sudah atau akan menerapkan kurikulum merdeka. Sebenarnya tidak hanya kurikulum merdeka Bapak Ibu ya, karena kita kan masih ada kurikulum K13. Ini juga bisa dimanfaatkan. Dan selanjutnya, nah bentuk-bentuknya beragam. Dapat bergerak secara daring atau luring, beranggota guru kepala sekolah, jenjangnya sama atau lintas jenjang. Lintas jenjang itu misalnya fase A dengan fase B, tidak masalah.
dapat benar-benar mendidik dari satu mata pelajaran yang sama atau lintas mata pelajaran. Nah, komunitas belajar ini tidak kata Pak kami guru agama, jadi tidak terlibat. Salah. Pak kami guru PJO pada terlibat, salah. Semuanya terlibat. Lintas mapel bisa dalam satu komunitas. Pasti suatu saat guru PJOK juga perlu dengan guru kelas masalah pembelajaran, masalah buat modul pembelajaran seperti itu. Pasti ada fungsinya yang dipakai ya. Dapat dikelola oleh dinas pendidikan, organisasi masyarakat atau secara mandiri. Contoh komunitas belajar ya, BPT, KKG, BKG, MTKS, MTKS, komunitas belajar Nusantara dan banyak lainnya ya. Selanjutnya, ini manfaatnya, kalau tadi perhatian manfaatnya, meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar beserta didik. Hasil belajar beserta didik. Jadi manfaatnya ini Bapak Ibu intinya potensi untuk anak-anak, menggali potensi anak-anak seperti itu. Kita punya anak-anak 200 lebih. Kalau sesama guru tidak ada komunikasi, kita tidak pernah tahu adanya potensi anak-anak. Misalnya di kelas 4 Pak Isnanto ada anak yang bisa suaranya bagus, tapi Pak Isnanto tidak pernah kasih tahu ke guru-guru lain. Suatu saat kita ada perlombaan mengenai nyanyi daerah lain daerah, baru bingung kita nyari anak-anaknya. Fungsi komunitas tadi Pak Isnanto menyampaikan harus jadi komunitas tadi. Anak aku ini punya bakat nyanyi, terdengar oleh guru yang lain, terdengar oleh Ibu Fadila sebagai guru seni, terdengar oleh misalnya Pak Zam sebagai guru agama. Berarti anak ini bisa kita kembangkan. Pak Zam berarti anak ini bisa dulu mengaji. Itulah fungsi komunitas, saling berbagi, saling memberikan potensi anak. Nanti, biar Pak Zam tadi, biar aku yang melatih anak ini mengaji, atau Bu Emma biar aku melatih anak ini menyanyi. Itu adalah fungsi komunitas. Maka potensi anak-anak yang tidak pernah terdeteksi oleh kita akan ketahuan dalam komunitas ini. Ya kan? Akan berarti di kelas 5 itu ada anak yang berbakat olahraga. Disampaikan di komunitas. Kira-kira kita punya ide apa? Misalnya Ibu Ana tahu, Pak, nanti itu bulan depan ada kegiatan olahraga itu, boleh tidak diikutkan? Makanya komunikasi. Orang itu sering tidak akur karena apa? Kurang komunikasi Bapak Ibu. Diam-diaman, karena sering jarang ngobrol. Kalau sering ngobrol pasti terbuka. Ya, seperti itu. Selanjutnya, membangun komunitas belajar di sekolah. Ini cara membangun komunitas. Sebelumnya coba dulu Bapak Ibu, ini ada sedikit bukan permainan ya, istilahnya itu untuk penyemangat biar kita fokus lagi. Ini ada perintah seperti ini Bapak Ibu, tolong semuanya diikutkan, ikut ya. Kertasnya sudah ada semua. Kertas, lipat 2 kertasnya. Ayo sama-sama, lipat 2 kertasnya. Lipat 2 kertasnya. Sobek kertas pada sudut kanan atas. Sobek kertas pada sudut kanan atas. Ikuti saja. Jangan yang awal. Ini adalah perintahnya. Fokus di sini Bapak Ibu. Sudah, yang ketiga ini sudah ada. Lipat 2 lagi kertasnya. Sudah dilipat lagi. Sobek kertas sudut kiri atas. Sobek kertas sudut kiri. Lipat 2 lagi kertasnya. Lipat lagi. Kemudian sobek kertas pada sudut kanan atas. Sobek kertas pada sudut kanan atas. Oke, selesai. Sekarang buka kertas. Apa yang terjadi? Coba diangkat semua, ayo diangkat. Adakah yang sama? Ayo, ada yang sama dah? Ada yang sama dah betul? Yang Pak Allah ada di golongan, dua. Ada kok yang sama jadilah. Tuh, Anas sama Zahir tak? Tidak.
Nah, ada sama nggak? Kok bisa? Kok bisa? Perintahnya jelas tuh. Ayo mas sama kita. Beda Pak. Beda. Yang tengahnya nggak ada buletan. Salah motornya. Ayo, kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan kenapa bisa beda semua? Ayo. Bu Erma, ayo silakan Bu Erma jelaskan. Kenapa bisa beda semua? Karena caranya beda-beda tadi walaupun sama. Walaupun perintahnya sama, aku ngelipetnya cak ini, Pak Cak. Jadi kawan ngelipetnya cak ini. Oke. Nah, gitu. Jadi Boleh, bagus. Bu Minta silakan. Coba. pengakuannya beda. Kenapa kok bisa berbeda? Karena setiap walaupun perintahnya sama, tetapi setiap kita punya pemikiran yang berbeda. Ada yang mungkin lipat dua seperti ini, aku lipat lagi dua, oke. Ada yang lipat dua lagi seperti ini. Jadi tujuannya mungkin sama, tapi cara kita menerapkannya berbeda-beda. Nah, bagus sekali Bu Minta dan Bu Erma. Tepuk tangan dulu Bu Minta dan Bu Erma. Ayo, Bapak Ibu. Bagus ya. Ini instruksinya sama, tapi apa yang mau berbeda? Caranya, cara penyampaiannya, instruksi dari yang ngasih perintahnya tidak sama. Harusnya yang ngasih perintah itu sama juga. Lipat duanya contohkan lipat dua. Karena kalian tadi ada yang di samping, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, beda kan? Nah, jadi yang memberi instruksi itu harus adalah jelas, jangan nggak jelas Bapak Ibu ya. Itulah fungsi dari apa ya? Komunitas belajar Bapak Ibu. Kepala sekolah instruksi. Besok kita masuk lagi. Nah, ada data jam 8, jam 8 masuk pagi, ada data jam 6. Tanggalnya Pak. Ada data besok 8, besok hari Minggu ada. Tidak jelas Bapak Ibu. Nah, fungsi dari komunitas belajar adalah komunikasi. Jadi Bapak Ibu perlu komunitas belajar untuk mengkomunikasikan apa-apa yang ada di sekolah kita ini. Itulah tujuan komunitas belajar Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada yang sama, satu pun tidak ada yang sama. Kenapa instruksinya lah tidak sama? Pelaksanaannya juga berbeda. Nah, itulah fungsi dari penggerak komunitas, fungsinya itu juga. Bapak Ibu kan nanti penggerak komunitas, ya, fungsinya itulah mengkomunikasikan. Jadi tujuan para sekolah kita harus lulus semua. Para sekolah menyampaikan seperti itu. Komunitas belajar yang akan menggerakkan visinya disamakan dulu Bapak Ibu. Lulus kita para sekolah tidak tahu. Apa lulus dengan nilai kecil, apa lulus dengan nilai besar, apa lulus dengan nilai rata-rata. Tidak jelas kan instruksinya kan? Komunikasikan dengan para sekolahnya seperti apa, maunya seperti apa. Baik, Bu Nita. Selanjutnya, bagaimana menentukan membangun komunitas? Yang pertama, menentukan tujuan visi yang sama. Tujuan kalian buat komunitas itu apa? Tentukan visinya. Kita buat komunitas tujuannya adalah belajar bersama. Oke, klik stabilo itu. Tujuannya belajar bersama. Nanti di jalan kalau berubah, kembalikan lagi. Tujuan itu belajar loh, bukan dengan sok-sokan sombong-sombongan. Jadi visinya ditentukan dulu Bapak Ibu. Tujuan komunitas belajar adalah bekerja sama, tadi kan, berkomunikasi. Jadi ketika di jalan, Bapak Ibu menemukan misalnya minta, dia nyombong sertifikat aku ada 20.000. Kamu belum ada, berarti tidak sesuai dengan visi kan? Maka tugas penggerak komunitas adalah kembalikan lagi ke visinya. Bu minta, ini visi kita ini belajar bersama-sama. Kalau ibu punya 20 sertifikat, ajari kami bagaimana biar dapat 20 sertifikat. Itu adalah fungsi komunitas belajar. Ya. Kemudian menentukan norma aturan sosial yang disepakati oleh anggota. Tentukan aturannya Bapak Ibu. Kita komunitas belajar, pertemuan kita seminggu sekali di hari ini misalnya. Ditentukan. Kalau tidak ditentukan, kapan ngumpulnya? Kapan kita bisa kumpul? Besok itu hari ini ya, besok itu misalnya
jadwal misalkan besok kita rapat komunitas yang datang mau tidur gimana? Yakinlah, karena tidak dari jauh-jauh hari ditentukan. Seperti itu. Adanya praktik atau pengetahuan yang merupakan dibagikan, dipelihara sebagai hasil dari kegiatan komunikasi. Jadi komunitas belajar ini bukan berarti ngobrol-ngobrol sudah selesai. Tidak, ada buktinya. Kalian itu ada absennya, ada struktur anggotanya, ada ketuanya. Minggu ini kita bahas mengenai cara buat modul kelas 4 IPA misalnya. Jadi ditentukan kalau hasilnya nanti seperti apa. Mana hasil dari komunitas belajar tadi? Ada membahas tentang buat modul. Mana? Ada buktinya Bapak Ibu, ada hasilnya. Pengembangan dirinya bisa ikut webinar apa? Mana buktinya? Sertifikat tadi buktinya seperti itu. Selanjutnya adanya kesadaran diri dan tiap anggota dalam melaksanakan kegiatan. Nah ini susah, kesadaran diri nih Bapak Ibu. Membangun kesadaran diri kita untuk aktif itu susah sekali. Konsisten lah istilahnya. Minggu pertama semangat, minggu kedua semangat, minggu ketiga mulai, minggu keempat hilang anggota, minggu kelima kita lakukan komunitas belajar sampai selesai semester 2 nanti lagi kegiatan. Itu berarti tidak konsisten. Kesadaran dari tiap anggota ini. Intinya kan belajar. Jadi tidak bahas masalah apapun. Kalau selesai pembelajaran siswa itu tidak masalah. Jadi bukan berarti tiap ketemu bahas modul, tiap ketemu bahas tidak. Misalnya ada Pak, mana kalau komunitas kita ini buat acara gathering misalnya, bisa jadi Pak, biar kita refresh lah Pak, kita buat keinginan. Jadi penggerak komunitas lah, fungsi penggerak komunitas lah yang istilahnya memberikan apa namanya masukan-masukan kepada sekolah. Seperti itu. Itulah fungsi komunitas belajar ya. Selanjutnya, nah ini kata-kata ini saya kutip dari mana? Saya lupa juga. Tapi ini bagus sekali. Motivasi belajar orang dewasa akan meningkat jika topik pembelajaran relevan bagi kebutuhan profesionalnya sehari-hari. Maaf sekali Bapak Ibu ya. Pak Muradi, Pak Alang, Bu Julia, kita kan maklum. Nah, Bapak Ibu seperti ini, mereka itu mau aktif kalau pembelajaran itu relevan kebutuhan profesionalnya. Ada nggak fungsi untuk mereka? Kalau kegiatannya nggak ada fungsi untuk Pak Alang, kamu tadi ya apa namanya? Malesan melok. Gak usah yang ini, yang muda-muda nih, Pak Zak. Kegiatan tidak ada manfaat untuk dia. Gara-gara ada melok. Gara-gara. Aku juga mikir melok-melok. Nah, makanya buatlah program komunitas belajar itu ya relevan dengan kebutuhan profesionalnya. Misalnya tentang membuat modul ajar tadi, karena bakalan dipakai kan. Seperti itu. Ini kalau secara umum organisasi ini secara umum di luar komunitas belajar ya. Intinya itu apa ini? Uang Bapak Ibu. Kalau di luar kita nak mewah, maaf ya kita nak mewah organisasi motor gede. Orientasinya apa? Pasti menunjukkan kalau kita punya motor kan? Punya motor, kita banyak duit, uang orientasinya. Seperti itu. Kalau kita apa orientasinya? Anak didik kita, orientasi kita Bapak Ibu. Itu tujuan kita. Nah, kalau tidak relevan, Pak, misalnya Pak Freddy di olahraga, setiap ketemu komunitas belajar bahas masalah pelajaran IPA, matematika, agama, nyambung nggak di dia? Tidak kan? Apa sih Pak Freddy ya? Ini olahraga. Makanya perlunya komunitas belajar tadi membahas seluruhnya, harus relevan dengan anggota kebutuhan anggotanya. Persatuan sepak bola Sadul meninggal. Orientasi mereka apa? Sepak bola. Tidak ada mereka bahas masalah poli. Tidak ada relevan dengan mereka. Tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka ada butuhnya sepak bola. Makanya komunitas belajar itu, motivasi belajar orang itu sesuaikan dengan kebutuhan profesionalnya. Sesuaikan dengan komunitas. Anggota komunitas belajar perlu mengidentifikasi tujuan dan alasan
belajar dengan jelas sehingga dapat tergambarkan dampak dan hasil pembelajaran bagi diri sendiri dan hal-hal yang dianggap penting di dirinya. Aku ikut komunitas ini untuk apa? Ada melok-melok baik. Nah, sudah kalau melok-melok baik itu selesai sudah Bapak Ibu. 1 bulan pertama aktif, 1 bulan kedua selanjutnya hilang. Dia harus identifikasi aku ini perlunya apa. Jadi Bapak Ibu setelah ini identifikasi diri sendiri. Aku ini perlu apa di komunitas ini? Sampai dari anggotanya, dibuat programnya seperti apa. Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kita. Kalau ini saya rasa aset based thinking ini bisa sebentar boleh. Selanjutnya kita. Nah, pernahkah Bapak Ibu menemukan kondisi sulit menata karena minimnya sumber daya itu yang ada di sekolah kita? Pasti pernah. Pak, media pembelajaran kita tak hadir, Pak, listrik itu jelek terus, Pak, kita tak punya ini, Pak, fokus, Pak. Pasti ada kan? Itu permasalahan semua Bapak Ibu ya. Nah, aset based thinking ini maksudnya adalah berpikir pengelolaan aset yang sudah ada, yang ada di sekolahnya, optimalkan. Maksudnya seperti itu. Selanjutnya Bu, apa saja yang bisa Anda sebut sebagai sumber daya yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh komunitas? Sejauh mana Anda memanfaatkan hal tersebut? Nah, kalau komunitas jelas aset pertamanya apa? Komunitas belajar. Ada yang tahu? Aset yang pertama yang dimiliki oleh komunitas. Apa? Sumber daya manusia. Bagus sekali Bu Indah. Ya, anggota komunitas itu aset yang pertama. Itu asetnya ya. Selanjutnya Bu Indah. Nah, kemudian sebagai ekosistem biotik dan abiotik. Biotik ini berarti yang hidup Bapak Ibu, manusianya, alatnya, ya, apa yang ada di sekolah kita ini, SDM-nya. Abiotik yang tidak hidup. Misalnya apa contoh abiotik yang sumber daya di sekolah kita? Abiotik. Infokus, meja, layar ini, speaker, itu abiotik. Pembagiannya 2, abiotik dan abiotik. Itu sumber daya semua ya Pak. Selanjutnya. Nah, 7 modal utama dalam membangun komunitas belajar. Yang pertama manusia. Bapak Ibu dulu ya. Sosial itu masyarakatnya. Komunitas belajar itu Bapak Ibu tidak hanya fokus pada apa yang ada di sekolah kita saja. Kita bisa mengundang organisasi di luar kita. Misalnya kita di sini ada TK PAUD, bisa diundang belajar bersama. Kita punya polsek, kita punya kelurahan, itu semua bisa diundang. Politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan alam dan finansial. Ini adalah 7 modal utama. Saya rasa ini semua ada semua di sekolah kita. Tinggal bagaimana cara kita mengolahnya. Ini tugas tidak usah. Nah, penggerak komunitas atau ketua komunitas harus mampu mengidentifikasi dan meletakkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan komunitas belajarnya. Penggerak komunitas dapat menggunakan sumber daya yang ada secara efektif untuk meningkatkan kualitas belajarnya. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu. Nah, coba sekarang manfaatkan benda yang ada di meja Bapak Ibu. Kemudian pikirkan sebagai media pembelajaran. Ayo silakan. Apa yang megang? Kita megang. B boleh. Apa lagi? Zam megang apa Zam? Tapi ya Pak. Pak Alam megang atas. Anak megang Messi. Yang ada di meja kalian, itu ya. Nah, sekarang satu orang menjelaskan fungsi yang dia pegang, dia pilih itu dijelaskan sebagai media pembelajaran. Nanti buat seperti apa? Coba satu orang, saya minta tolong. Coba. Pak Alam boleh Pak Alam? Ya, silakan Pak Alam. Tadi saya di meja saya tadi kemudian pena, kemudian HP dan kertas. Saya mengambil kertas. Kertas ini kosong ya. Jadi kertas ini banyak sekali fungsinya bagi kita kalau kita mau belajar. Nah, yang pertama, kertas ini segala sesuatu, karena otak kita ini tidak cukup
kuat untuk mengingat sesuatu hal yang luas, maka kertas ini difungsikan untuk mencatat sesuatu hal yang begitu. Itu saja saya singkat Pak. Silakan ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, Pak. Saya tidak pilih HP, kenapa? HP itu jelas sekali sumber belajar dari situ. Tapi kalau kertas itu luar biasa, terpikirkan oleh kita. Jadi maksud saya, ini Pak, Bapak Ibu, kalau di kelas kita tidak ada LCD, tidak ada proyektor, tidak ada HP, bukan berarti kita tidak bisa ngajar. Bisa kan? Kita manfaatkan apa yang ada. Kita manfaatkan. Makanya pikiran kita sekarang tuh berdasarkan aset yang kita miliki. Kalau kita nggak ngeluh terus Bapak Ibu, ada kata ini, ada kata itu, ya apa majunya kita? Makanya kita optimalkan apa yang ada kita dulu. Buat sedemikian rupa bagusnya. Misalnya berdasarkan pensil tadi Bu Ana. Kenapa punya pensil? Bisa biar menulis fungsinya untuk ini. Selain untuk nulis banyak fungsi pensil Bapak Ibu. Bisa untuk alat hitung, ya kan? Bisa untuk jadi mainan apa seperti itu. Kembangkan. Itulah fungsi dari komunitas belajar Bapak Ibu. Bapak Ibu rapat, gerak, kita ini adanya, kita jangan mikirin kita kita pikiran yang ada. Kita punya lahan luas, kita punya pohon pisang. Fungsi komunitas belajar, pisangnya nanti diapakan? Buat seperti apa? Jangan ngomong kita ada kata batang sawi, jadi kita tidak baca jual sawi kan? Tidak ada di sekolah kita. Kita pikirkan apa yang ada di sekolah kita Bapak Ibu ya. Kita punya lapangan luas, berarti kita aktifkan olahraganya. Paham sekali Bapak Ibu? Saya rasa paham sekali Bapak Ibu di sini ya. Selanjutnya, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, alhamdulillah selesai Bapak Ibu ini paparan dari saya. Nah, sekarang mungkin pasti ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada saya mengenai komunitas belajar. Kalau ada yang bertanya, silakan saya kasih kesempatan Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Widya, silakan Bu Widya. Baik, terima kasih Bu Widya ya. Tepuk tangan untuk Bu Widya. Jadi Bu Widya ini bertanya manfaatnya dan fungsinya untuk kita. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi Ibu, fungsi dan manfaat ini adalah yang pertama untuk kita berkomunikasi, berkembang diri, mengembangkan potensi kita, dan akhirnya adalah kembali ke anak-anak didik kita. Jadi di komunitas belajar inilah kita bisa saling berkomunikasi dengan guru antar satuan pelajaran, dengan beda fase kelas, dengan antar misalnya guru dengan kepala sekolah di situ kan. Nah, itu nanti apa-apa yang diperlukan, misalnya punya ide apa dalam komunitas bisa dikomunikasikan, saling berbagi. Bisa. Kemudian intinya apa? Untuk mengembangkan diri dan potensi Ibu Widya. Jadi kalau ada nanti Bu Mita punya 20 sertifikat, Bu Widya baru 1, belajar dengan Bu Mita. Bu Mita nanti akan membantu. Itulah fungsi komunitas. Dari 20 sertifikat itu larinya kemana? Fungsinya apa? Ya ke anak didik. Dari 20 sertifikat itu pasti ada pembelajaran tentang misalnya cara membaca itu, misalnya tentang cara baca apa. Nah, itu 20 sertifikatnya dibuktikan dengan mengembangkan potensi anak di kelas kita. Itulah fungsinya. Jadi kembali lagi ke manfaatnya adalah sebagai guru mengembangkan kompetensi, belajar bersama, dan untuk anak manfaatnya adalah pengembangan potensi dan minat bakat anak di kelas kita. Mungkin itu dari saya. Ada lagi satu lagi yang ingin bertanya? Pak Ustaz, silakan. Baiklah, saya ingin bertanya pada Pak Skill. Tadi sudah dijelaskan tentang berbagai macam komunitas belajar dan fungsinya. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan dan ingin rasa tahu kan, karena sebelumnya pernah dengar tentang komunitas belajar yang menyenangkan, agar tidak terpaku atau hanya ikut-ikut saja. Saya kan pernah dengar hanya ikut saja dalam suatu komunitas belajar. Nah, yang saya ingin tanyakan seperti apakah komunitas belajar yang menyenangkan itu dan contohnya agar tidak terpaku dalam suatu komunitas itu tersebut. Nah, pertanyaan bagus sekali dari Pak Ustaz. Tepuk tangan untuk Pak Ustaz. Ada yang bisa bantu saya jawab? Pak Ustaz tadi nanya contoh komunitas belajar yang menyenangkan. Nah, predikat menyenangkan ini Bapak Ibu
hanya bisa kita ketahui dari mana? Dari kepuasan anggotanya, menyenangkan atau tidak. Jadi kalau dia orang bilang komunitas kami sangat menyenangkan, apakah iya? Belum tentu kan? Kita tahu itu dari anggota. Sebagai anggota kalian harus menyatakan kami senang dalam komunitas ini, baru itu bisa dianggap komunitas yang menyenangkan. Tapi kalau mau lihat contohnya banyak Bapak. Nah, kita juga di 2013 ada komunitas belajarnya ya. Nah, kalau makanya kemudian di PJOK juga ada komunitas belajarnya di situ. Nah, Pak Busran selain di sekolah, silakan ikut aktif ke komunitas belajar yang ada di luar sekolah. Jadi Pak Busran tadi tahu, misalnya komunitas belajar di Pak Persinan ini sangat menyenangkan. Buktinya apa? Anggotanya semuanya senang. Kemudian suka mengundang orang dari luar untuk di dalam. Ternyata atensi dari orang anggota yang ikut itu, orang luar negeri juga positif. Nanti itu bisa dianggap menyenangkan. Tapi kalau mau contohnya banyak sekali, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Karena setiap sekolah rata-rata sudah punya komunitas belajar. Contohnya itu kalau di 64 ini dapat nanti di 64 komunitas belajarnya yang bersinar. Di 63 itu komunitas belajar tenaga, seperti itu Bapak ya. Banyak yang lain Bapak Ibu. Nah, boleh lihat PNN juga Pak Ustaz. PNN itu banyak sekali komunitas belajar, sekolah, anak sekolah. Boleh diikuti, tidak masalah. Tapi yang utama adalah kita ikuti dulu komunitas belajar yang ada di sekolah kita dulu sementara ini. Baik, Bapak Ibu, cukup Pak Ustaz. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya rasa cukup pemaparan dari saya mengenai komunitas belajar. Saya harapkan setelah pemaparan ini Bapak Ibu kita semangat lagi dalam mengaktifkan komunitas belajar di sekolah kita. Karena tujuannya sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, mohon Bapak Ibu setelah ini kembali aktif dalam kegiatan komunitas belajarnya. Nanti bisa koordinasi dengan saya masalah selanjutnya Bapak Ibu mengenai komunitas belajar. Saya rasa cukup dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.